Jokowi harus hentikan sikap Luhut yang arogan. Dia penyebar berita bohong. Yang naik ini kan soal itu 3 periode. Itu yang memancing orang untuk datang ke jalan itu kan 3 periode. Dan juga kesejahteraan ya bang. Nah, soal kesejahteraan nih, saya cerita ya soal kesejahteraan ya. Kemarin saya cerita, coba kalian nonton film G30 SPKI, saya bilang, ya. Di film G30 SPKI itu dibuat tahun berapa? Di situ ada percakapan, ya, ada seorang bapak dan ibu, dia mengeluhkan dan pernyataannya begini nih, kurang lebihnya, zaman sekarang tuh zaman susah, ya, rezim ini sulit dan segala macam. Jadi dia mengeluh bahwa di era itu era yang sangat susah. Itu yang saya sampaikan sama di media soal kalimat Bahlil. Oke, tapi kalau dalam Nasdem dari kalau sejak dalam awal konteks, di Nasdem sendiri mengatakan seperti ini, Rosi. Itu soal persepsi masing-masing partai politik. Kami menghormati karena itu wacana. Demokrasi kan nggak boleh menafikan wacana. tapi ini wacana yang serius Kak Irma, ini tidak bisa Iya, dianggap. makanya saya bilang tadi. Artinya benar dong apa yang dikatakan Bung Rocky. Ini sebenarnya sesungguhnya memang secara serius dikerjakan. Orang berhak jadi punya basis untuk tidak percaya. Ya, Bung Rocky? Ya karena itu saya ngajar ilmu yang namanya hermeneutic of suspicion itu. Kita harus curiga pada sesuatu, apalagi kalau dia wilayah operasinya itu kekuasaan. Kan kalau dari awal kita ya disebut Bahlil, Muhaimin segala macam. Kok tiba-tiba ada pengetahuan itu bahwa kalau perpanjang nanti kita ikut dapat rezeki itu. Mungkin itu awalnya tuh, lalu disodorkan pada Presiden Jokowi. Presiden juga diam-diam, ya boleh juga ya. Power tends to corrupt. Jadi lain kalau dari awal Pak Jokowi kasih hukuman pada mereka. Ini di menit-menit terakhir baru Pak Jokowi bilang oke, saya kasih kartu kuning. Loh itu udah di depan gol tuh Mas Yo, tinggal nendang itu. Ngapain dihalangi tuan? Jadi kalau dibilang bahwa hak orang bicara boleh, tapi kenapa hak orang bicara untuk menurunkan presiden nggak boleh? Sama-sama konstitusional tuh. Kan bicara doang gitu kan. Tapi kan Anda semua kan larang tuh, jangan dong diturunkan sebelum masa jabatan. Loh kenapa? Cuma wacana juga. Nggak ada yang larang, ini manusia satu nih salah. Demokrasi mengatakan bahwa orang boleh melakukan demonstrasi. Nggak ada yang larang. Saya suka Demonstrasi boleh, itu sah secara hukum. Nggak ada yang larang. Kalau dia bilang dilarang, nggak akan ada demonstrasi kemarin. Ini pola pikir dungu yang seperti ini yang saya bilang, jangan memprovokasi lagi. Berpanjang dan berpendek konstitusional dimungkinkan tuh, syarat-syaratnya ada dalam konstitusi. Oke, nggak usah diucapin di sini. Mereka yang menghalangi orang untuk memperpendek kekuasaan itu membuli. Nggak ada buktinya. Minta tolong Metro TV untuk cari filenya. Bahkan sampai saat terakhir tuh siapa yang bilang itu mahasiswa kok bego banget sih? Ngapain sih mesti memperpendek kekuasaan? Kok Pak Jokowi berhasil kok. Golongan Ade Armando, saya sebut golongan ya, bukan Ade Armando nih. Ade Armando itu ada teks sosial tuh. Itu diwacanakan di situ bahwa mahasiswa ini dungu, goblok. Kan presiden udah sebutin bahwa nanti harga-harga turun, minyak goreng turun segala macam. Tapi mereka berpikir bahwa ini mahasiswa ini mau bikin makar itu. Kan itu otaknya kan. Jadi hal yang bilang itu Ade Armando bilang itu otaknya mahasiswa bodoh, bego segala macam siapa? Cari aja di itu sosial kan media. Anda yang bisa. Cari aja sosial media. Anda itu provokator. Cari Anda aja di nggak ada sosial bedanya sebenarnya. Kalau saya mau bicara jujur, kalau orang yang sebelah mengatakan Ade Armando itu adalah buzzer, Anda juga buzzer sebenarnya. Nggak ada Cari aja bedanya. di Anda sosial dengan media ini, itu nggak ada Bu Irma, bedanya. ya. Jadi Next, menurut saya hari ini kita selesaikan secara baik. Jangan diprovokasi lagi. Ini Indonesia udah rusak demokrasinya. Bentar. Jadi faktanya ada di sosial media. Cari dulu baru Anda bilang itu Sosial buzzer. media. Pengamat, Jokowi harus hentikan sikap Luhut yang arogan. Dia penyebar berita bohong. Pengamat, Jokowi harus hentikan sikap Luhut yang arogan. Dia penyebar berita bohong. Pengamat politik Deddy Kurniasyah meminta Presiden Joko Widodo turun tangan menangani Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Seharusnya Presiden Jokowi mengambil sikap saat melihat gelagat kesewenangan Luhut, tegas Deddy Jumat 15 April. Menurut Deddy, Jokowi juga harus menghentikan sikap Luhut yang arogan. Salah satu contohnya yakni menolak dan mengatakan masyarakat tidak berhak mendesaknya membeberkan isi big data ke publik.
Minimal Jokowi harus menghentikan kekuasaan Luhut sebab dia berpotensi menyelewengkan kekuasaan atas nama membela presiden. Begitulah katanya. Dedi menambahkan hal tersebut akan berdampak buruk, khususnya terkait tata kelola pemerintahan. Jelas ini tidak baik bagi presiden, begitulah terangnya. Dia menambahkan Luhut sudah termasuk penyebar berita bohong atau hoax, sebab tidak ada bukti terkait big data yang dia klaim. Penyebar berita bohong yang berdampak pada stabilitas nasional, aksi demonstrasi, dan menyulitkan pemerintah berkomunikasi dengan baik pada publik. Jelas dia. Dia menuturkan Luhut sangat layak dipecat dari kabinet karena menjadi pembuat keonaran dan tidak bisa membuktikan klaimnya. Luhut layak dipecat, tandas Dedi. Sebelumnya Luhut menolak dan mengatakan bahwa mahasiswa Universitas Indonesia tidak berhak mendesak untuk membeberkan isi big data yang dirinya miliki. Kamu nggak berhak juga menuntut saya, sebab saya juga punya hak untuk tidak memberitahu, ungkap Luhut di depan massa mahasiswa UI. Jadi Pak Jokowi akhirnya bicara karena dia takut pada massa, bukan pada konstitusi. Seandainya yang demo 2-3 orang, beritanya itu nggak ada tuh Pak Jokowi akan panggil rapat itu tuh. Kan ini soal permainan psikologi aja kan, karena itu masih menganggap gila nih orang nyogok kita apa. Dan di belakang pikiran mahasiswa ada social text yang menganggap bahwa Pak Jokowi itu pembohong. Rocky udah jelas kan, dikatakan pertama kali di harian Kompas. Ya dia katakan, tetapi akibatnya nggak ada, tetap relawan di bawah itu kebulatan tekad tempat Caimin segala macam masih ngomong tentang peluang, masih bisa, apalagi soal big data tuh. Kan Pak Jokowi istilahnya kasih tacit agreement, persetujuan diam-diam. Baru 14 sebelum demo baru dia putuskan nggak boleh itu. Lain kalau misalnya, saya terangkan ya psikologinya, kalau agak pinter orang istana. Pak Jokowi bilang, saya kumpulkan untuk kita bicara tentang demo besok dan karena itu ini darurat, maka saya panggil hari Minggu itu. Jadi betul ada kedaruratan. Karena darurat, maka hanya yang terlibat dengan politik yang saya undang. Lalu orang mungkin bertanya, Pak Luhut di mana? Pak Luhut akan saya tugaskan hal yang lain besok tuh. Mungkin mau di reshuffle atau mau dipecat. Lalu orang mengerti, oh Pak Jokowi tahu bahwa akan ada akibat. Itu kan nggak ada kan? Jadi dungu sebetulnya strategi istana itu. Kedunguan itu yang dibaca oleh mahasiswa sebagai sogokan. Dia udah persiapin demo ini dari 2 bulan lalu. Kan sudah berkali-kali partai politik Gak ada soal partai politik, Pak Jokowi yang orang buktinya kan seperti kita lihat Bumdes, lihat itu aspirasi masyarakat kok. Iya, karena itu Pak Jokowi juga menumpang pada soal itu kan. Kan Pak Jokowi yang bilang sih kalau aspirasi masyarakat kenapa boleh aja kan. Jadi konsistensi ucapan presiden itu menghina intelijen mahasiswa. Mahasiswa itu otaknya pintar, jadi dia tahu ini orang nih mau nyogok apa. Gampangnya begitu tuh kalau saya ucapkan dengan cara yang sangat kasar. Bung Hasan? Ya sebenarnya kan pemerintah itu sudah memberikan sinyal-sinyal ceasefire lah, gencatan senjata. Udah tahu masyarakat kan mau demonstrasi. Sinyal gencatan senjata pertama adalah ketika rapat paripurna itu. Ketika diselipkan pesan sambil memarahi menteri bahwa tidak ada lagi cerita bicara soal penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Kemudian sinyal kedua adalah ketika hari Minggu itu rapat tiba-tiba membahas soal penjadwalan pemilu dan pelantikan komisioner KPU dan Bawaslu. Sebenarnya dalam banyak hal, mungkin 80%, 90% menurut saya berhasil menurunkan tensi. Pesan itu ditangkap kok. Karena menurut Anda kalau itu nggak ada lebih besar lagi demo? Kalau itu nggak ada menurut saya tensinya akan jauh lebih tinggi. Pesan itu ditangkap, tapi kan demonstrasi ini memang sudah disiapkan jauh-jauh hari. Dan memang bahan bakarnya tidak hanya sekedar 3 periode, tapi ada juga kelangkaan. Dan tingginya harga minyak goreng, ada rencana kenaikan BBM, dan itu kan bahan bakarnya tidak hanya satu. Jadi karena sudah disiapkan jauh-jauh hari, kemudian ya sudah, saya akan selesai tahun 2024. Tapi bicara soal penambahan periode, bicara soal perpanjangan masa jabatan, ini kan pasti soal yang serius.